Pemirsa, Indonesia meraih emas perdana mereka di Olimpiade Paris 2024. Emas datang dari cabang olahraga panjat tebing yang diraih oleh Fedrik Leonardo di nomor speed putra. Medali emas akhirnya diraih Indonesia dan berhasil dipersembahkan oleh Fedrik Leonardo setelah berjuang habis-habisan dalam cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra Olimpiade Paris 2024. 4.85 seconds. Bertanding di Le Bourget, Perancis, Fedrik tampil brilian. Pada partai puncak melawan wakil Cina Wu Peng, juara dunia panjat tebing 3 kali itu mampu membukukan kemenangan dramatis dengan catatan waktu 4,75 detik, hanya berselisih 0,02 detik dari Wu Peng yang harus puas dengan medali perak setelah membukukan 4,77 detik. Kemenangan ini membuat Fedrik menyumbang medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ini juga membuat Fedrik menjadi pemanjat pertama nomor speed yang mampu meraih emas Olimpiade karena nomor speed baru didebutkan pada Olimpiade edisi kali ini. Pemirsa, Indonesia Raya berkumandang di Le Bourget, Paris, Prancis usai atlet panjat tebing putra Indonesia Fedrik Leonardo meraih medali emas dalam nomor speed di Olimpiade Paris 2024. Inilah detik-detik saat Indonesia Raya berkumandang di Le Bourget. Usai atlet panjat tebing putra Indonesia Fedrik Leonardo meraih medali emas dalam nomor speed di Olimpiade Paris 2024. Atlet asal Kalimantan Barat itu meraih medali emas usai tampil mulus sejak sesi kualifikasi hingga laga final. Di laga final, juara dunia panjat tebing 3 kali itu mampu menang atas wakil Cina Wu Peng unggul 0,02 detik. Kemenangan ini membuat Fedrik menyumbang medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ini juga membuat Fedrik menjadi pemanjat pertama nomor speed yang mampu merengkuh emas Olimpiade karena nomor speed baru didebutkan pada Olimpiade edisi kali ini. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, pembongkaran kuburan. Pemirsa, tadi adalah informasi terkait dengan kemenangan Indonesia di Olimpiade 2024 dan hari ini Ketua Umum FPTI Yeni Wahid mengucapkan terima kasih atas perjuangan Fedrik Leonardo sampai akhirnya bisa menyumbang emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Yeni juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet. Dari awal mulus semua jalannya Fedrik. Karena dia memang tenang, dia fokus, ya, dia tahu secara skill dia sudah memang top 3 dunia, ya, secara mental dia juga mental yang sangat stabil, ya, tenang sekali. Jadi Fedrik sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fedrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana, bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua,
afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua hari ini. Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya berhasil meraih medali emas pertama untuk kita semua. Untuk informasi lain, pemirsa, pembongkaran kuburan atau ekshumasi jenazah Afif Maulana, bocah SD yang diduga tewas dianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat digelar hari ini. Polisi melibatkan lembaga terkait dan 5 dokter forensik untuk membantu proses ekshumasi dan otopsi ulang. Proses pembongkaran atau ekshumasi jenazah Afif Maulana di TPU Tanah Sirah, Sumatera Barat disaksikan langsung oleh pihak keluarga dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono. Area makam Afif dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan ditutup dengan tirai. Selain Kapolda dan pihak keluarga, proses ekshumasi jenazah Afif juga disaksikan oleh perwakilan dari LBH Padang, Kompolnas, dan berbagai instansi. Sebanyak 5 dokter forensik ditugaskan oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia untuk membantu proses ekshumasi dan otopsi jenazah Afif. Usai proses ekshumasi jenazah, Afif dibawa ke RSUP M. Jamil, Padang untuk diotopsi. Proses ekshumasinya Pak, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahap pertama ekshumasi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kita serahkan saja pada ahlinya karena semua yang menangani adalah dokter forensik yang sudah profesional, yang sudah puluhan tahun mereka melaksanakan pekerjaan seperti ini. Jadi kami belum memberikan statement apapun kecuali hanya menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2024 tadi sudah dilaksanakan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana saat gali kuburnya. Nanti pelaksanaan ekshumasi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Pemirsa, keluarga Afif Maulana terus mencari keadilan untuk mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Berbagai upaya ditempuh mulai dari meminta bantuan hukum hingga meminta keadilan ke Komisi 3 DPR. Hingga kini keluarga Afif Maulana terus mencari keadilan. Berbagai upaya telah ditempuh termasuk bertandang ke Komisi 3 DPR. Tak hanya itu, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah ke Mabes Polri untuk menyerahkan surat permintaan ekshumasi dan otopsi ulang almarhum Afif Maulana. LBH-AP PP Muhammadiyah telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga Afif Maulana untuk mengajukan permintaan ekshumasi dan otopsi ulang. Upaya ini dilakukan karena keluarga yakin bahwa Afif bukan meninggal karena terjatuh dari jembatan, namun akibat dianiaya oleh oknum polisi. Sementara itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan. Polda Sumatera Barat sempat menyebut CCTV Polsek Kuranci tak mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan menyusul kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya oleh polisi. Dari penelusuran ahli ditemukan fakta bahwa rekaman CCTV tersebut hanya bisa terdeteksi hingga 13 Juni. Sementara peristiwa terjadi pada 9 Juni. Artinya, rekaman CCTV sebelum tanggal 13 Juni telah terhapus secara otomatis. Berbagai kejanggalan ini membuat Kompolnas turun tangan dan ikut mengawasi jalannya penyelidikan yang dilakukan Polda Sumatera Barat. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi. Namun, polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi pemeran video asusila yang diduga mirip anak musisi berinisial AD. Saat ini polisi telah menangkap 2 orang yang disebut sebagai penyebar video tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus video asusila mirip Ade yang merupakan anak musisi. Polda Metro Jaya mengaku telah mengantongi identitas pemeran pria dalam video tersebut.
Polisi telah memeriksa Ade. Penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada Ade yang saat ini berstatus sebagai saksi. Tadi hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak? Apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut? Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Objek perkaranya adalah penyebaran konten elektronik, video bermuatan pornografi. Nah, kemudian video yang diduga bermuatan pornografi itu tentunya ada pemerannya. Ini yang didalami. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang yang menyebarkan video sur tersebut hingga viral di media sosial. Keduanya kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nuryanto, pemilik kos sekaligus pelaku yang kerap memakan daging kucing, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak? Kurang tua itu garam sudah enggak boleh. Setelah diamankan pihak Polrestabes Semarang, Nuryanto, bapak pemilik kos pemakan daging kucing, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nuryanto mengonsumsi daging kucing usai divonis mengidap penyakit diabetes. Selain kucing liar, Nuryanto juga mengonsumsi kucing peliharaan milik tetangga. Pelaku mengaku kadar gulanya stabil usai makan daging kucing. Setidaknya sejak 3 tahun terakhir, Nuryanto sudah membunuh 10 ekor kucing dan mengonsumsi dagingnya. Aku umur 54. Sekitar 10 tahun yang lalu. Kucing itu apa Pak? Yang jelas kalorinya rendah itu, jadi kalau dicek gula darahnya itu tetap rendah. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, celurit, palu, piring, dan magic jar, serta potongan tulang kucing. Untuk penerapan pasal, kita menggunakan pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak? Kurang tua itu garam sudah enggak boleh. Sebelumnya, Nuryanto 63 tahun viral usai digerebek anak kosnya saat mengonsumsi daging kucing liar. Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, pelaku pemilik kos terekam sedang makan nasi putih dengan lauk daging kucing yang telah dibakar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan dari Bareskrim untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan dengan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Bareskrim menyatakan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Hari ini kami di Bareskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Bareskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas.
terhadap laporan ini juga saya pikir, ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Pemirsa, ekstraksi data percakapan di HP Vina kepada saksi Mega Widi menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Namun kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus itu berjalan. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan percakapan di HP almarhumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia, kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah 22, jam 22, di menit ke-14, di detik ke-10. Gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Gitu loh. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22.14.10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi Suroto pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jenazah Vina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul 2 kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki, murni kecelakaan ataukah pembunuhan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan data percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina ini menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari data SMS di ponsel Vina ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 UTC atau pukul 22.14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan oleh Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Delapan tahun yang lalu. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli?
Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, Betul. oke. Jadi patroli 22.15 itu? Ya, karena lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan, waktu itu mikirannya kecelakaan ya? Betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya? Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas, dalam putusan itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa? Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah ada dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Muhtar, pernah di BAP nggak siapa? Widi dan Mega? Baik, kedua orang klien kami ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah disentuh oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang klien kami itu belum pernah disentuh. Padahal memang ada pernyataan katanya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu gemuk. Yang gemuk sering antar Vina sampai pintu rumah. Mega dan Widi maksud Anda? Ya betul. Yang kurus itu sering juga di pinggir jalan. Nah ini orangnya. Yang kurus ini Widi, yang gemuk itu Mega. Kan itu. Nah, cuman kenapa mereka baru memberikan kesaksian sekarang? Ya itu tadi yang saya bilang, mereka belum itu oleh siapapun untuk dimintai keterangan. Begitu. Ya. Ini dua-duanya teman dekat Vina ya? Betul, teman Vina. Bahkan justru menurut pengakuan mereka, Vina itu lebih akrab kepada mereka. Saya boleh tanya nggak ke Mega Widi? Oke. Pernah nggak didatangi polisi dimintai keterangan misalnya terkait kasus Vina, Mega dan Widi? Mungkin bisa jawab? Tidak pernah sama sekali? Tidak. Mega? Tidak. Tidak pernah. Ditelepon pun tidak pernah pasca kejadian itu? Tidak. Kenapa demikian? Kenapa bisa belum datang ke situ? Kenapa sekarang kok tiba-tiba mau keluar kemudian menyampaikan ini, Mega dan Widi? Masing-masing boleh menjawab, silakan. Apa alasannya? Alasannya ya, alasannya ada yang dibebaskan mereka sih. Gimana? Mohon maaf. Jadi gini, Bang Aiman boleh saya waktu memperhatikan ya. Enggak, biar Mega dan Widi yang jawab, Bung Muhtar. Kenapa baru sekarang mau keluar? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalkan sih saya hanya maksud itu kasihan yang udah salah sudah begitu aja. Kasihan apa? Kasihan apa, Bung Muhtar? Kasihan sama yang tidak bersalah. Kasihan sama yang tidak bersalah yang ada di penjara maksudnya? Iya. Oke, Mega? Mungkin kalau misalkan dari pertama kali itu karena satu kakaknya Vina, Mbak Anes itu baru menyebut nama Mega sama Widi. Sedangkan dari dulu tidak pernah menyebut. Nah baru terus ada pihak Pak Reza Indragiri itu menghubungi. Nah baru saya sama Widi itu baru berani speak up. Selama 12 tahun itu kita tidak berani speak up karena kita itu orang kecil. Pak Reza Indragiri sempat menghubungi ya psikolog forensik. Apa yang disampaikan Bung Reza? Hanya ngobrol-ngobrol aja Kak. Kalau misalnya kita speak up mesti takut pikirannya tahu atau apa orang kita orang kecil. Oke, awalnya waktu kejadian ini rame-rame, mungkin ini kan kejadian udah sekian bulan, udah 2 bulan mungkin lebih ya. Itu pengen ngomong nggak sebenarnya waktu itu? Karena menyatakan bahwa ada sesuatu yang janggal menurut Mega dan Widi ya. Menurut yang lain belum tentu. Gimana?
Pengen saya ngomong. Tapi takut? Takut. Oke, Mega takut, Widi juga takut waktu itu? Iya, dia takut. Disangkanya nanti fitnah. Fitnah. Kalau sekarang ada orang menyatakan loh, Mega dan Widi fitnah tuh. Apa yang Mega Widi sampaikan soal itu? Tudingan-tudingan seperti itu? Kalau saya sih ya menyampaikan apa adanya, yang saya tahu, yang saya alami. Oke, Mega? Ya sama Kak, kalau saya nih, kalau yang begini, ya udah ceritanya begini, nggak mau saya lebihin, nggak mau saya kurangi, Kak. Dan Mega dan Widi tadi kan disumpah di pengadilan, betul ya? Ya, betul Pak. Dan itu sebenar-benarnya yang Mega Widi sampaikan. Tidak ada kebohongan sedikit pun? Tidak Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Partai Golkar menerbitkan surat keputusan dukungan bagi cagup dan cawagup di 10 provinsi di Pilkada 2024. Golkar juga menepis isu upaya memunculkan kota kosong di Pilkada Jakarta. Pengumuman disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Di antara 10 nama terdapat nama Mentan Andi Sudirman Sulaiman diusung di Pilkada Sulawesi Selatan, kemudian diplomat lalu Muhammad Iqbal di Pilkada NTB, Kapolda Papua Matius Fakiri di Pilkada Papua. Sementara terkait Pilkada Jakarta, Doli menyatakan tidak ada niat dari KIM Plus untuk membuat calon yang diusungnya Ridwan Kamil melawan kota kosong atau menjegal lawan. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi membuat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja, mengurusi partai kami. Kami punya calon namanya Ridwan Kamil. Kami membutuhkan dukungan partai politik lain untuk mengusung. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sementara langkah Anies maju dalam Pilkada Jakarta terancam lantaran minimnya dukungan partai. Hingga hari ini, baru PKS yang menyatakan mengusung Anies. PKS pun mengunci duet Anies Sohibul Iman. Namun, PKS berpeluang menarik dukungannya. Lantaran hingga batas waktu yaitu 4 Agustus, Anies belum mendapat dukungan partai lain. Sementara PKB dan Nasdem belum memberikan surat rekomendasi. Hal ini membuat peluang Anies merebut Jakarta 1 semakin sulit. Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum putuskan dukungannya. Anies peluangnya agak sulit, berat untuk bisa berlayar. Karena memang partai-partainya sudah diborong dengan koalisi jumbo, dengan koalisi super ya, yaitu King Plus itu. Ya kalau King Plusnya itu kompak ya bersatu, maka hanya akan menyisakan PDIP. Dan PDIP di daerah khusus Jakarta tidak punya golden ticket, tidak punya karpet merah, artinya belum cukup untuk maju mengusung kandidatnya sendirian. Ketiga partai ini pun berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Jumbo, King Plus berencana mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, insya Allah di King Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Dengan peta politik ini, kemungkinan calon tunggal melawan kota kosong semakin menguat. Ridwan Kamil menjadi satu-satunya calon yang telah mengantongi cukup kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Anies Baswedan menanggapi kemungkinan dirinya batal diusung PKS yang telah menyinggung soal berakhirnya tenggat waktu Anies untuk mencari dukungan tambahan di Pilgub Jakarta. Anies menegaskan dirinya optimis partai politik akan mengutamakan aspirasi rakyat. Tapi alhamdulillah kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga. Karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat, dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya
bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat itu dengan baik. Dan bagi saya sendiri,